emosional, kepribadiannya yang cakap, itu memang tidak mudah karena memang itu perlu diolah dan dibentuk. Dengan apa? Dengan internalisasi nilai-nilai yang menjadi kemapanan dirinya untuk mampu tampil menjadi seorang pendidik yang baik. Nah, FKIP mengangkat visi pendidikan profetik sebagai ruh dari penyelenggaraan pendidikan di kampus ini yang diharapkan tentu saja mampu menjadi pendorong insan-insan tenaga guru yang dihasilkan dari kampus kita ini memiliki kemampuan kepribadian profetik. Dengan melihat bahwa visi FKIP ini menjadi lembaga pendidikan dengan visi profetik di kawasan Jawa Tengah maupun nasional untuk mampu berkompetisi dengan pergaulan lokal, nasional bahkan internasional, memang dibutuhkan instrumen menuju ke sana. Salah satunya adalah menyiapkan lembaga ini menjadi lembaga pencipta tenaga guru dengan visi profetik tadi. Apa saja rekan-rekan kalau selama ini rekan-rekan sudah mendiskusikan dengan sangat dalam dan saya sangat yakin teman-teman sudah menguasai tentang visi profetik. Mari kita lihat dua dimensi saja yang hari ini akan coba kita diskusikan. Pertama, nilai-nilai profetik itu sendiri, dan yang kedua bagaimana implementasinya ketika kita nanti menjadi sosok pendidik ideal dalam perspektif profetik. Rekan-rekan sekalian, yang pertama tentu kita masih ingat betul 3 dimensi dari profetik. Yang pertama, profetik ini mengedepankan nilai-nilai humanis. Ada proses humanisasi di dalam visi profetik. Humanisasi ini proses yang lebih luas untuk menampilkan diri kita dalam ranah pergaulan antar kita dengan orang lain. Kalau kita menjadi insan sosial, itu berarti kita berinteraksi dengan orang lain. Itu dibutuhkan kemampuan untuk membangun jejaring komunikasi yang salah satunya memiliki kebaikan akhlak. Nah, ini humanis. Humanis ini menempatkan posisi manusia secara lebih terhormat. Ada proses memanusiakan manusia, kalau istilahnya lebih mudah. Humanisasi itu memanusiakan manusia, menempatkan manusia pada porsinya. Apa itu? Ya, untuk dihargai, untuk dihormati, untuk dijalin komunikasinya dengan baik. Jadi proses humanisasi memandang manusia pada porsinya. Melalui visi ini, FKIP mencoba menempatkan diri pada porsi yang tepat, profesional dan proporsional. Artinya bahwa manusia itu memang harus ditempatkan pada posisinya yang tepat. Misalnya seorang guru tidak boleh menganggap siswanya itu, mohon maaf istilahnya, bodoh. Itu berarti kita tidak humanis, karena memang pendidikan itu saya sering mengistilahkan dengan pendidikan kita ini seperti bengkel. Bengkel itu mau menerima keadaan motor, mobil yang masuk ke bengkel itu dengan wujud seperti apapun.
Ini kalau kita implementasikan ke dalam pendidikan kan, saya sering merasa kurang nyaman dengan sekolah yang dia mau menerima calon siswanya, calon mahasiswanya yang sudah pintar-pintar. Mungkin rekan-rekan pernah menemui kenyataan itu bahwa ada sekolah yang mohon maaf itu menyeleksi siswanya. Kalau dia tidak terseleksi ya nggak masuk, nggak pinter ya nggak diterima. Nah, ini kurang humanis kalau menurut saya. Karena pendidikan itu seperti halnya bengkel, dia wajib menerima apapun keadaan siswanya, kemudian diproses. Ya, dalam pendidikan itu ada input, ada prosesnya, ada hasilnya. Yang masuk, lalu diproses, hasilnya apa? Outputnya apa? Seperti apa? Outcome-nya seperti apa? Nah, dari situ dapat kita ketahui bahwa pendidikan kita ini berhasil atau tidak, karena pada prinsipnya pendidikan itu mengubah dari yang belum mampu menjadi mampu, kan? Dari yang belum baik menjadi baik, dari yang belum cakap menjadi cakap, dari yang belum memahami apapun menjadi bisa memahami sesuatu dengan benar. Nah, kalau pendidikan itu misalnya tadi kita bicara inputnya sudah bagus, lalu outputnya bagus, lalu kira-kira keberhasilan pendidikannya itu di mana ya? Siswa itu masuk di situ sudah pintar, keluar pintar, terus kesuksesannya di mana? Jika dibandingkan dengan misalnya sekolahan itu menerima siswa seperti bengkel tadi, apapun masuk ya, bengkel itu mau menerima apapun ya, motor paling rusak saja diterima, yang baru keluar dari dealer itu baru dibeli, kalau dimasukkan bengkel kan ada itu pasang aksesorisnya biar lebih cantik. Padahal dia baru beli sehari langsung dimasukkan bengkel saja. Artinya sekolah itu harus mampu menampung kebutuhan serta didik dan masyarakat untuk menikmati akses pendidikan. Nah, ini tentu ada kaitannya dengan humanisasi di dalam proses pendidikan. Dahulu ada diskriminasi memang, ada diskriminasi pendidikan terutama dari aspek akademik seperti itu. Sehingga ya anak-anak yang belum bisa ya selalu saja berada di lingkungan sekolah yang standar rendah. Gitu. Ini adalah proses humanisasi, menempatkan orang lain sesuai dengan porsi pada tempatnya. Humanisme memandang manusia seperti halnya kita memandang diri kita sendiri, menghormati orang lain seperti kita menghormati diri kita sendiri. Humanis ya. Banyak sekali aspek-aspek humanis yang kemudian nanti dapat kita terapkan di dalam proses pembelajaran misalnya kelas ya. Guru ramah ya. Guru ramah itu lebih disukai dari guru pintar ya. Itu hasil penelitian ya. Guru yang baik hati lalu mau membimbing itu jauh lebih disukai siswa daripada misalnya yang tadi pintar. Ini adalah proses humanis karena kebutuhan manusia adalah dihargai. Kebutuhan pokok dari seorang manusia itu dihargai kemanusiaannya. Maka visi profetik FKIP Unikal menempatkan humanisasi sebagai keutamaan, hal yang utama dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Kalau kita ingin mencetak guru, menghasilkan para siswa yang baik, bagaimana mungkin ketika guru-gurunya tidak baik? Maka dimulailah dari
lembaga pendidikan FKIP Unikal ini sebagai pencetak tenaga guru mengangkat visi profetik dengan mengedepankan nilai humanis. Ada ramah, ada memberdayakan, menganggap siswa itu berkemampuan, ya. Misalnya suka mengapresiasi, mudah mengapresiasi. Hidupnya itu kalau saya sering mengistilahkan itu hidup kita walaupun di era WA tapi masih tetap pakai SMS. SMS itu senang melihat siswa senang. Jadi kalau siswa kita senang, kita merasa senang. Begitu pula kita merasa sedih kalau melihat siswa kita sedih. Jadi kita peduli jadi orang yang empati, bukan sekadar bersimpati, mudah dan empati. Empati itu mau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, begitu pula ketika kita menjadi profil seorang guru profetik, maka kita memiliki sifat-sifat itu. Kalau dalam bahasa Jawa disebut dengan istilah teposliro. Teposliro itu apa namanya? Kita melihat orang lain itu seperti melihat kita sendiri. Kalau orang lain itu sakit, dibutuhkan oleh kita, ya pasti kita juga sakit ketika dibutuhkan oleh orang lain. Jadi teposlironya ada. Itulah konsep humanisasi dalam praktik pendidikan yang tentu ini akan luas sekali pemaknaannya ketika misalnya tertarik dalam wilayah pengelolaan pendidikan, di mana pendidikan harus mampu menjadi pencerah masyarakat, pendidikan harus mampu menjadi cahaya di dalam kegelapan. Karena ilmu itu cahaya, ilmu nurun, ilmu adalah cahaya, maka pendidikan kan cahaya. Nah, ini nilai-nilai humanis juga menjadikan manusia yang tidak paham menjadi rumahnya, manusia yang tidak beradab menjadi keadaban, memiliki adab yang baik sebagai tujuan utama dari pendidikan. Jadi memang tujuan pendidikan yang digagas di FKIP Unikal itu lebih dari sekadar menyiapkan siswa calon tenaga guru, bukan sekadar yang memiliki akademik yang tinggi, tetapi memiliki adab yang tinggi. Jadi adab nomor satu, baru kemudian ilmu. Kira-kira begitu ketika kita ingin bahwa ilmu ini memberkahi kehidupan, bermanfaat untuk kehidupan, maka ilmu itu kemudian setelah adab. Jadi ilmu terlebih dahulu, barulah adab. Itulah visi humanisasi. Jadi menempatkan sesuatu pada porsi yang tepat. Ilmu itu nomor sekian. Nomor pertamanya adalah adab. Tidak ada gunanya seorang guru yang pintar tetapi dia kurang beradab, ya, suka meremehkan teman sesama guru, ya, tidak mudah memuji orang lain yang berhasil, tidak mudah peduli dengan siswanya yang berkebutuhan khusus, misalnya dijelaskan nggak mudeng-mudeng malah dimarahin misalnya. Ketika siswa nggak mudeng itu tuh ya faktor banyak, mungkin karena kita juga cara mengajarnya, adab kita mengajar, atau yang ini paling prinsip ya ini niat yang ada di hati kita ketika kita mengajar, atau niat yang kita simpan di dalam hati ketika kita ingin menjadi seorang guru, atau mood saat itu, suasana batinnya saat itu ketika kita sedang mengajar, itu tentu akan berpengaruh secara luas terhadap kualitas pembelajaran, ya kan? Kalau kita hari itu sedang tidak semangat, ya sedang marah-marah, ya kalau ngajar pasti tidak akan baik lah. Dan siswa yang tidak tahu mengajar bisa menjadi sasaran gitu ya. Itu.
Nah, itulah prinsip yang pertama, rekan-rekan sekalian. Nanti kita akan diskusikan ya visi pertama dari visi profetiknya FKIP Unikal, yaitu humanisasi. Jadi ini lebih memposisikan tenaga pendidik menjadi insan-insan yang beradab, yang akhlaknya baik, kemudian bukan sekadar dia itu soleh individual, tetapi juga dia soleh sosial. Jadi kebaikannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi kebaikannya melebar ke orang lain, ya, menjadi bermanfaat kebaikannya itu untuk orang lain. Ini humanisasi. Maka di FKIP juga dikembangkan visi turunannya, yaitu sering berjejaring, kemudian sering berbagi dan peduli. Ini bagian turunan dari sisi humanisasi. Ketika fakultas kita ini turun ke lapangan, itu artinya kita sedang menempatkan diri kita merealisasikan misi humanisasi pendidikan. Dalam konteks keguruan atau rekan-rekan menjadi guru nanti di kelas, ya kepedulian tadi, kepedulian lalu empati itu menjadi beberapa bukti bahwa kita mampu menampilkan diri dengan sosok profetik yang humanis. Baik rekan-rekan sekalian, itu yang pertama dari sisi profetik FKIP Unikal, yaitu humanisasi. Yang kedua adalah liberasi. Liberasi, rekan-rekan sudah sangat paham liberasi apa ya selama ini ya. Halo rekan-rekan, ada yang bisa? Baik, monggo. Barangkali akan ada yang menyampaikan pandangan, gagasan, pengetahuannya. Monggo. Liberasi. Liberasi Mas Farid. Monggo. Pak. Liberasi itu semacam itu ya, pembebasan. Jadi pas lagi diberi kebebasan ya Pak. Oke. Yang lain silakan. Tadi sudah diawali Mas Farid dan bahwa liberasi adalah pembebasan. Wah, sambil makan pagi Mas Farid ya. Mas. Yang lain dulu. Menurut saya batas ya. Mas Dani. Ya. Liberasi menurut saya merupakan semacam kebebasan dalam hal pendidikan Pak. Misalnya gimana itu? Misal mahasiswa diberi memilih menentukan subjek materinya sendiri Pak. Oh ya, baik. Oke, baik. Bagus sekali. Terima kasih Pak. Maaf kalau saya salah. Oh, tentu tidak. Oke. Baik Mas Marwan, terima kasih. Silakan yang lain. Yang lain satu lagi. Oke, baik. Ya, liberasi kalau dalam terminologi yang bermacam-macam bisa kita temukan maknanya. Antara lain memang ada semangat pembebasan dalam konteks ini. Pendidikan dihadirkan sebagai usaha untuk membebaskan kita dari keterkungkungan, kejujuran, keterbelakangan, kebodohan, dan hal-hal negatif yang lain. Jadi kita membebaskan diri, melepaskan diri dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Itu terminologi pertama. Terminologi kedua, kalau dalam konteks fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, tentu liberasi juga bermakna advokasi.
advokasi kepedulian fakultas keguruan dan ilmu pendidikan kepada kepentingan pendidikan yang luas di tengah-tengah masyarakat. Ya, misalnya melalui tridharma pengabdian kepada masyarakat, melalui usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan lain yang dalam hal ini diarahkan untuk melakukan advokasi, kepedulian, pendampingan, support, dukungan kepada masyarakat. Di FKIP sendiri kita dukung ada program dari rekan-rekan mahasiswa yang namanya FKIP Mengajar. Walaupun ini masa pandemi kemarin sempat berhenti, tapi ini program bagus. Seperti dulu juga di tingkat nasional ada Indonesia Mengajar, ini FKIP Unikal Mengajar. Ini sesungguhnya kita di FKIP ingin mendorong lebih luas, jadi mahasiswa dan para dosen bisa mengadakan kegiatan FKIP Unikal Mengajar di pelosok-pelosok, di kampung-kampung, di desa-desa yang masih sangat membutuhkan perhatian kita, misalnya di daerah-daerah yang berada di selatan, ya, di Petung di Pangandaran, di Lebak Barat, ya, bahkan di kampung saya sendiri di Rok Selo, ya masih membutuhkan sentuhan pendidikan yang daerah paling top dari kampung setelah saya juga banyak sekali masyarakat yang belum sekolah. Sehingga perlu ada usaha-usaha konkret menyelamatkan mereka sehingga mereka mau sekolah. Ini literasi juga dalam konteks advokasi, kepedulian FKIP kepada masyarakat di luar kampus. Ya. Kalau di dalam kampus ya tentu tadi ada kebebasan juga yang kalau sekarang kontennya lebih jelas ya, karena ada kurikulum Merdeka Belajar, kampus Merdeka, MBB, KM Merdeka Belajar, dan kampus Merdeka, di mana rekan-rekan mahasiswa diberi ruang untuk memilih sesuai dengan kebutuhan dan juga masa depan yang nanti akan ditentukan dari proses kegiatan yang bisa diikuti. Milih mata kuliah, menawarkan program-program pertukaran pelajar, mahasiswa dan lain-lain. Ini juga bagian dari literasi. Tentu dalam konteks ini bukan liberasi membebaskan pola pikir yang liberal dalam artian tidak bertanggung jawab pada ilmu yang harus dipertanggungjawabkan, tetapi di sini liberasi lebih bermakna memberdayakan dari keterkungan dan ketertindasan intelektual kita sebagai kaum akademisi itu disupport dari visi liberasi. Bagaimana konteks implementasinya ketika besok kita menjadi seorang guru? Ya, advokasi itu tetap dilakukan kepada para siswa kita. Tadi itu ada semangat kepedulian untuk membantu, ya. Karena siswa itu ada yang misalnya ini yang paling sederhana kita ngajar itu ada siswa yang kalau paparkan sesuatu, dijelaskan sesuatu satu kali paham, ada juga yang dua tiga kali belum paham. Nah, ada fungsi advokasi terhadap para siswa kita yang dalam pengertian memberi bimbingan, bukan lebih yang maknanya negatif gitu. Itulah fungsi literasi yang dibangun dalam konteks penyelenggaraan pendidikan di FKIP. Nah, bagaimana dengan visi ini ketika ditarik dalam wilayah fakultas itu sendiri? Tadi fakultas menjadi kampus yang peka terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat. Melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa mengambil peran untuk melakukan advokasi, melakukan liberasi di tengah-tengah dinamika masyarakat. Itulah rekan-rekan sekalian visi yang kedua, yaitu visi liberasi.
Yang ketiga kita masuki adalah visi profetik pendidikan di FKIP Unikal, yaitu transendensi. Ini proses yang membawa kita pada suasana yang mengedepankan nilai-nilai spiritualitas, ya, di mana apa yang kita lakukan ini sesungguhnya adalah bagian dari tugas-tugas keagamaan, tugas-tugas spiritual kita yang tidak bisa dilepaskan. Jadi kita tidak bisa melepaskan dari dimensi spiritual dan dimensi transendental. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu nggak bisa dilepaskan dari peran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengendalikan seluruh denyut nadi kehidupan. Maka rugi rasanya kalau apa yang kita lakukan ini juga tidak disandarkan untuk kepentingan ibadah kepada Allah itu. Misalnya dalam konteks kita belajar, ya, kita belajar harus ada visi transendensi di mana seluruh yang kita lakukan ini motivasinya adalah ibadah. Jadi meskipun kita melakukan pekerjaan, bekerja itu niatnya ibadah, itu transendensinya di situ, ya. Karena bukan sekadar bekerja bukan sekadar bekerja, tapi bekerja dengan niat ibadah, itulah yang akan membawa keberkahan yang luar biasa. Sama-sama bekerja, sama-sama berangkat pukul 7 sampai pukul 5 misalnya, sama-sama bekerja, tapi yang satunya tidak disandarkan kepada Allah, yang satunya disandarkan kepada Allah, itu akan berbeda keberkahan kehidupannya. Begitu pula dengan rekan-rekan mahasiswa, yang satu yang penting kuliah, berangkat, ya, jadikan status sosial itu sebagai kebanggaan, akan sangat berbeda ketika rekan kuliah itu motivasinya menuntut ilmu, disandarkan kepada pernyataan bahwa Allah akan memuliakan orang-orang berilmu di antara dengan lain dengan beberapa derajat. Ini luar biasa. Prinsip ini menjadi motivasi bagi kita semuanya, baik yang saat ini masih menjadi mahasiswa maupun kami dosen. Itu visi transendensi ini luar biasa, menjadi energi yang luar biasa, yang membedakan juga antara kita dengan orang, ya. Bukan sekadar menjadi mahasiswa yang bolak-balik dari kampung ke kampus, dari kamar ke kos-kosan, dari kos-kosan ke kantin, enggak. Tapi ada nilai yang diperjuangkan, yaitu nilai ibadah. Jadi semuanya sandarannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha segala-galanya. Ini visi spiritualnya, ya. Visi spiritual bahwa semua kehidupan ini tidak bisa dilepaskan dari peran dan tentu saja pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip ini dipakai, saya yakin, oleh semua agama, bukan hanya dalam konteks Islam, tapi semua orang yang beragama itu akan menyandarkan kehidupannya dengan sandaran transendental, yaitu semuanya kemudian diorientasikan untuk kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rekan-rekan sekalian visi yang coba dibangun di FKIP Unikal. Kita bukan sekadar akan mencetak tenaga pendidik yang guru biasa saja, tapi guru pemberdaya, guru yang mampu menghadirkan manfaat yang luas untuk kehidupan masyarakat, guru yang mampu memberi kontribusi yang berharga untuk kemajuan umat dan bangsa melalui kerja-kerja, karya-karya, ilmu yang dikembangkan,
dengan dimensi visi pendidikan profetik. Terlebih dahulu ini yang dapat saya sampaikan Pak Santo. Nanti barangkali kita bisa diskusi lebih dalam mengenai visi pendidikan profetiknya FKIP. Kalau saya sangat senang kalau nanti ada diskusi yang lebih luas. Tapi karena mengingat waktunya juga tidak terlalu panjang, ya bolehlah di lain kesempatan. Demikian sebelum saya tutup barangkali bisa dilanjutkan diskusi Pak Santo. Matur nuwun Pak Dekan untuk penjelasannya tentang visi profetik di FKIP ya. Mungkin dari mahasiswa ada beberapa hal yang bisa ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Semua mahasiswa di sini cita-citanya profesinya jadi guru atau ada yang lain guru atau semuanya guru? Dari Danendra, kamu masuk FKIP itu istilahnya rencananya itu jadi guru atau jadi yang lain? Masih bingung Pak. Oh, masih bingung. Guru bangsa. Guru bahasa Inggris atau Hafiz. Ya, sama kalau bisa sih jadi guru kalau bisa juga bisa dorong sampai jadi dosen, tapi yang minimal jadi bisa jadi guide tadi kalau minimal guru. Oke. Ya. Kalau bisa guru. Oke. Guru yang seperti apa, Mas Hafiz? Kalau kamu kan dan kita semuanya kan pasti pernah diajar oleh guru lah ya. Pengalaman kita berinteraksi dengan guru kan bertahun-tahun dari SD sampai SMA. Nah, dari pengalaman itu, guru seperti apa yang diinginkan Mas Hafid itu? Gimana ya itu? Jelasin gimana ya? Ada satu guru bahasa Inggris saya sih yang pas SD, ya saya pengen jadi kayak dia, tapi jelasin sifat dia itu gimana ya? Seperti apa? Contoh satu kasus saja. Monggo. Itu guru saya pas SD itu guru bahasa Inggrisnya itu gimana dia itu kayak nganggep guru itu bukan jadi kayak profesi lagi, emang udah passion sih itu. Jadi itu walaupun ada beberapa murid yang nggak paham bahasa Inggris ya tetap senang sih ngikutin kelasnya beliau. Ya beliau kan bisa dibilang apa ya? Ya pengertian muridnya, bahkan walaupun dia pas apa ya beliau itu pas saat dia masih sakit apa itu pas tahun 2008 ya pas sakit dia tetap mengajar itu. Ya, oke. Nah, di sini ada term menarik ini antara profesi dan passion. Guru sebagai profesi dan guru sebagai passion. Itu kalau dari sudut pandang profetik seperti apa itu, Pak? Apakah kita nanti menjadi calon guru itu, nanti guru itu sebagai guru yang profesi, guru sebagai profesi atau guru sebagai passion? Ini seperti apa, Pak? Ya. Baik. Ini yang kasih Mas Santo. Mas Hafid ya. Luar biasa Mas Hafid ya. Saya doakan panjenengan jadi guru yang bukan sekadar menjadikan guru sebagai pekerjaan, sebagai passion, gaya-gaya saja. Guru itu memang bukan pekerjaan. Guru bukan pekerjaan, tapi guru adalah profesi. Bedanya pekerjaan dengan profesi, kalau pekerjaan belum menempuh pendidikannya pun harus sesuai dengan bidang ilmuannya, itu ciri profesi ya. Di ilmu itu undang-undang, di
Kalau pekerjaan kan tidak perlu ada undang-undangnya. Ini kalau profesi harus ada ya. Undang-undang guru dan dosen ada undang-undangnya. Jadi dilindungi dengan undang-undang ciri sebuah pekerjaan profesi. Kemudian dilakukan tentu bukan sekadar dengan tenaga, tapi dengan hati. Itu ciri-ciri profesinya. Ciri-ciri profesi itu dilakukan dengan hati, bukan dengan tenaga. Bukan dengan fisik saja, tapi dengan tenaga, dengan hati. Menakdirkan hati itu yang tidak semua mampu melakukannya. Saya sering mengkritik diri saya sendiri dan mengkritik barangkali untuk banyak orang. Ada juga guru yang mengajar ratusan ribuan orang, anak-anak orang lain bisa. Nanti begitu pulang sampai ke rumah marah-marah sama anaknya. Ini otokritik yang luar biasa bagi guru. Dia mampu dan berhasil mengajar atau mendidik ribuan orang di luar sana. Tapi mendidik anaknya satu di rumah, dia kewalahan. Ini Masya Allah, Bapak. Dari sini aja bisa ketahuan bahwa yang menjadikan mereka itu para murid-murid baik bukan kita ternyata, tapi Allah. Jadi ini menghadirkan hati itu penting luar biasa. Jadi sekali lagi guru memang bukan pekerjaan, guru adalah profesi. Saking mulianya dulu ada istilah guru tanpa tanda jasa. Yang dimaksud tanda jasa itu bukan penghargaan fisik yang material, tapi karena saking beratnya tugas guru, mulianya tugas guru, seperti tadi saya satu contoh saja, dia kadang-kadang nggak bisa melaksanakan tugas mulianya di keluarga, tapi dia dianggap berhasil di luar, ribuan orang bisa diselamatkan. Ini tantangan yang Masya Allah luar biasa. Padahal Al-Quran sendiri mengajarkan kita untuk mendidik diri kita sendiri, lalu keluar baru orang lainnya. Tapi ini PR yang luar biasa dahsyat, beratnya, sehingga visi profetik harus mampu mengikat kita semua untuk melakukan usaha yang lebih, menjadikan guru ini bukan sekadar pekerjaan. Ini memang bukan pekerjaan, apalagi sekadar pekerjaan. Tapi ini benar-benar profesi, tugas mulia, keterpanggilan jiwa yang membutuhkan jiwa raga untuk melakukannya. Pagi sudah tidur di sekolahan, bayangkan jam 7 itu kalau perjalanannya dari rumah itu 1 jam, berarti kita harus berangkat jam 6, persiapannya jam 5. Saya dulu pernah mengajar di SMA di Pekalongan, masuknya jam 7. Saya punya kewajiban setengah 7 di gerbang. Itu dari rumah ya benar-benar jam 5. 5:15 turun ke Solo ke Pekalongan. Nanti pulang paling sore. Itu kalau pekerjaan kita pasti nuntut seperti pekerjaan saya itu. Tapi karena guru melakukan ini semua bukan dari segi tenaga fisik ya, tapi dari jiwa dan hati ya. Tentu ini akan luar biasa. Yang menjadikan kita bahagia kan bukan fisik, tapi hati. Begitu kira-kira Mas Hafid, Pak Santo gitu. Ya, oke. Jadi dalam kata profesi itu sebenarnya ada passion ya. Profesi guru itu tidak hanya kerja dalam fisik ya, cuman menyiapkan materi, menyampaikan, selesai, mudeng atau enggak mudeng ya terserah dan sebagainya, nggak seperti itu. Tapi ada juga hati yang masuk ke situ. Jadi profesi sekali lagi selain melibatkan keilmuan, ada payung hukum sehingga memang terjamin, juga ada hati yang bekerja di situ, ada passionnya ada di situ. Ya gitu Mas Farid. Jadi tidak dipisahkan antara profesi sama passion. Dalam profesi ada passion. Kalau dalam profesi tidak ada passion, nah itu ya tadi hanya kerja saja, kerja fisik saja seperti itu. Oke. Ada lagi teman-teman lain? Mas Iqbal. Halo Mas Iqbal. Ya, Pak. Mas Iqbal rencananya jadi guru atau jadi pengusaha atau apa ini?
kadang masih kayak bimbang gitu sih Pak. Masih Tapi ada bimbang. rencana buat kayak jadi dosen gitu. Oke. Guru. Iya, dosen sama guru sama nih, Pak. Kadang pengen usaha juga. Ya, oke. Ya, oke. Ini masalah di Indonesia di mana guru itu walaupun sudah diakui sebagai profesi, dilindungi secara hukum, tapi masalah kesejahteraan itu pasti udek-upleknya di situ itu, ya. Terutama guru-guru yang honorer itu, guru-guru yang awal-awal masuk menjadi guru di sekolah negeri yang harus honorer dulu atau di sekolah swasta ya honorer dulu dan sebagainya. Itu untuk mensikapi itu bagaimana itu? Ini Pak Dekan kan juga punya sekolahan ini, beliau pasti sangat aware tentang itu pasti. Monggo Pak Dekan. Ini masalah Indonesia banget ini guru dan kesejahteraan itu sih. Guru harus jadi pengusaha sehingga untuk menopang finansialnya. Monggo Pak Dekan. Ya ini memang krisis yang luar biasa. Jadi orang lawa itu jadi penghibur itu nggak butuh pendidikan, gaji bayar besar itu ya. Nah kita pekerjaannya luar biasa, berat terkait membangun karakter anak-anak kita luar biasa, gajinya kecil. Ya, cuma dikasih honor pah yang kalah dengan tukang batu. Saya sering merasa dikritik oleh tukang batu, tukang bangunan itu. Kuli batu yang nggak sekolah, nggak lulus SD itu gajinya atau bayarannya itu sehari 130.000 sudah ikut makan. 100 itu kalau yang laden gitu ya. Yang laden itu yang bantu kakang itu 90 sudah ikut makan. Itu kalau dikalikan berapa itu? Kalau seminggu saja 7 hari sudah 700, kalau yang 100 katakanlah. Sementara ini yang luar biasa, ini harus dilakukan reformasi yang besar-besaran. Ya. Saya berharap Pak Santo jadi Menteri Pendidikan yang akan mengubah dengan visi profetik, insya Allah akan berubah di pendidikan Indonesia. Nah kita ini guru-guru, saya pribadi 9 tahun jadi guru di banyak sekolahan yang saya pindah-pindah itu dari 2003 sampai sebelum saya ke Unikal pindah-pindah ya Masya Allah saya nikmati, saya syukuri, saya nikmati, saya jalani dengan honor yang kecil sekali ya. Seorang guru di sekolah swasta itu kan ngajar berdasarkan jam mengajar. Kalau ngajar jamnya itu banyak, rezekinya insya Allah banyak. Tenaga yang dikeluarkan juga banyak, nggak tentu. Nanti semester depan juga belum tentu kan ada guru baru itu geser bisa berkurang jamnya. Bahkan ada yang dikeluarkan gara-gara ada dropping misalnya guru PNS baru di sekolah itu. Dan saya pernah mengalami itu ya. Saya dulu pernah ngajar di SMA Negeri 1 Antapersel. Saya ikut mendirikan, ikut mencari murid dor dari rumah ke rumah. Giliran sudah masuk di tahun kedua, ada dropping PNS ya, guru bahasa Indonesia. Saya ngajar bahasa Indonesia, ya hilang tugas saya. Saya jadi guru agama, jadi guru bahasa Jawa, macam-macam. Ya, ngajar ya, dari pagi sampai siang. Saya jalani seperti itu. Beberapa sekolah pindah-pindah. Ngajarnya 1 minggu, 4 minggu. Kalau guru itu kan ngajar 4 minggu ya. Digaji 1 minggu. Itu kalau di swasta. Di negeri ya sama, kira-kira sama. Itu guru honorer. Tapi jangan pernah patah semangat karena pengelolaan pendidikan kita semakin baik sekarang. Sekolah-sekolah swasta juga sangat baik sekarang, sudah mengalami kemajuan. Perhatian pemerintah juga sudah bagus. Justru kalau kita ingin berkarir bagus itu yang ngambillah di sekolah-sekolah swasta. Kalau sudah lulus ya kita berkesempatan mengikuti seleksi sertifikasi guru. Itu berpotensi ya.
kita diangkat sebagai guru tetap di sekolah swasta itu atau tetap-tetapan, biasanya tetap-tetapan guru tetap tapi hanya SK aja untuk mengikuti seleksi sertifikasi guru. Semoga saja tahun depan kita sudah bisa ngurus izin untuk pembukaan PPG itu program profesi guru. Siapa tahu kita dapat izin yang untuk membuka yang fresh graduate yang baru lulus seperti panjangan lulus lalu mengikuti PPG program profesi guru. Nanti lulus Anda dapat sertifikasi yang itu bisa untuk ngurus tunjangan sertifikasi guru. Tapi kalau ingin proses berjenjang karir ya ikuti yang seperti yang sekarang sedang berjalan. Anda ngajar di sekolah swasta, lalu nanti kalau ada peluang Anda mengikuti seleksi sertifikasi guru. Biasanya urut kacang kalau di sekolah itu. Tapi itu jadi rezeki. Sekarang sekolah swasta gurunya mulai pada sejahtera ya. Guru TK itu senyum ya, banyak sekali ya. Ngajar jam 7 pulang jam 9 ya dapat guru. Ya, sertifikasi guru. Memang guru sekarang profesi yang luar biasa, menjanjikan. Jadi jangan salah teman-teman, jangan salah lihat honor gurunya itu berapa. Enggak, kita jangan lihat kecil honornya, namun masa depan kita yang cerah itu luar biasa. Masya Allah, harus dinikmati. Sekarang peluang kesempatan mas sebagai mahasiswa guruan luar biasa. Anda disiapkan di manusia yang sukses karena dari segi kesejahteraan memang menjanjikan jadi seorang guru asal kita ditekuni dengan baik. Itu kira-kira potretnya hari ini seperti itu. Hari ini potret pendidikan masih berkutat pada kesejahteraan. Memang ini potret yang memprihatinkan bagaimana seorang guru dituntut mengajar dengan segala tugas administrasinya yang begitu padat, tapi dia juga mikir agar mohon maaf istilahnya kendilnya agar tidak jomplang itu loh. Sekarang bagaimana mungkin seorang guru akan mengajar kalau uangnya tinggal 100.000 padahal itu baru pertama. Itu potret yang biasa. Saya pernah mengalami lah seperti itu, bagaimana ketika gajian itu harus dibagi-bagi dengan setoran motor dengan segala macam misalnya. Itu ya luar biasa dinikmati saja. Nanti kan akan kalau saya istilahkan dengan ada saatnya untuk pindah, ada saatnya untuk indah. Jadi itulah perjuangannya. Saat pindah, saya pindah dari sekolah itu ke Unikal. Kapan saatnya indah ya Allah yang menentukan. Siapa yang berusaha, dialah yang akan sukses. Manjada, wajada. Kira-kira itu Pak Santo. Ya, oke, ngoten nuwun Pak Dekan. Ada lagi satu lagi, ya pas 3. Satu lagi dari teman-teman mungkin ada pertanyaan atau isu yang mau dibahas tentang keguruan. Ya, coba cek. Mas Fakih. Halo Mas Fakih. Fakih? Monggo Mas Fakih. Atau Anda bisa mengetikkan di kolom chat ya kalau ada mungkin malu-malu mau bertanya ya atau menggelontorkan isu tentang keguruan ya silakan di kolom chat diketikkan di situ. Di sini ada yang YouTuber. Ada YouTuber di sini. Saya dengar di PBI ada apa namanya mahasiswa yang talented dalam scoring musik gitu ya, buat musik-musik, aransemen musik untuk film itu ya. Ya, ada juga yang YouTuber di sini nggak? Nggak ada. Penikmat YouTube ada. Penikmat YouTube ada.
Ini isu tentang teknologi itu juga marak sekarang ini, dan ya nggak usah jauh-jauh lah ya, sekarang aja lah ya. Sekarang kita selalu harus termediumisasi dengan teknologi. Untuk belajar mengajar itu tidak lagi bertatap muka secara langsung, harus ada perantaraan teknologi seperti Zoom ini. Nah, ini masih tahun 2021 ya. Nanti kalau tahun 2030 seperti apa ini? Apalagi dengan perkembangan teknologi seperti artificial intelligence yang nantinya akan bisa menggantikan manusia dan juga menggantikan guru, ya. Karena sekarang sudah muncul 3 tipe pembelajaran. Yang pertama pembelajaran hybrid, secara campuran antara offline dan online, ya. Yang kedua pembelajaran on dan off, dan yang ketiga ini yang pembelajaran murni online itu akan di-tackle sama robot, ya, sama robot artificial intelligence. Nanti kedepannya seperti itu. Sama seperti Pak Jokowi mencanangkan tahun 2024 ASN itu akan diganti robot. Waduh, itu sekarang ASN pegawai negeri sipil itu sudah ketar-ketir. Besok kalau umpamanya 2024 benar-benar diterapkan, berapa banyak PNS yang akan pensiun dini, ya. Nah, guru bagaimana kalau umpamanya benar-benar diterapkan salah satu modus pembelajaran yang murni online yang akan dihandle oleh artificial intelligence, guru yang pensiun ada berapa itu? Dan bagaimana supaya guru itu bisa mempunyai nilai plus sehingga tidak dikalahkan oleh teknologi yang basisnya artificial intelligence dan big data yang punya semua yang Google punya itu ada di kepalanya artificial intelligence ini. Itu bagaimana Pak dari sudut pandang profetik itu tentang keguruan dan teknologi yang makin maju, dan kita nggak tahu cara mungkin kayak seperti di film-film itu, uncontrollable, tidak bisa dikontrol, unstoppable, nggak bisa di stop gitu ya. Seperti itu, pripun Pak? Ya, ini juga peluang namanya peradaban ilmu teknologi kan seperti itu dahsyatnya kita akan bisa berundung. Tapi dalam konteks pendidikan profetik ini ancaman terbesar karena pendidikan itu tidak bisa lepas dari peran guru, di mana itu ada pembimbingan, ya, ada pengawasan, ada pola-pola personal approach dari seorang pendidik kepada siswa. 2 tahun ini kita mengalami krisis yang luar biasa di mana pendidikan kita hampir bisa dinyatakan mengalami loss generasi yang lepas gitu saja. Pendidikan kita kalau tadi ada beberapa jenis misalnya antara luring dan daring, hibrid itu menjadi model pendidikan bisa saja, tapi ada yang nggak bisa diwakilkan, yaitu pendidikan karakter, pendidikan akhlak ini nggak bisa diwakilkan dengan teknologi apapun itu. Krisis yang luar biasa ini, keprihatinan yang luar biasa, bahkan selama ini hampir sebagian besar orang tua mengalami kegagalan tingkat provinsi, kegagalan tingkat provinsi tentang pendidikan anak-anak itu. Ya, mereka mengalah anak-anaknya. Selama ini kan ada pernyataan anak-anak sekolah tidak boleh berangkat ke sekolah. Sekarang kembali anak-anak sekolah nggak lulus sekolah kalau nggak punya HP. Nah, ini yang luar biasa. Maka di kampung saya di Doboselo saya punya PKBM itu tetap ada KPKS meskipun pandemi tetap ada KPKS. Bahkan ketika dilarang pun tetap saya jalani PKBM.
karena banyak daerah-daerah yang bisa tersentuh dengan teknologi. Jangan teknologi, HP aja punya. Bagaimana? Apakah harus merelakan mereka tidak sekolah? Tetap sekolah. Ikhtiar itu dilihat keselamatan kesehatan diupayakan. Nah, ini tantangan-tantangannya, dinamika teknologi berjalan bergerak, tetapi kita juga harus punya antisipasinya bahwa pendidikan itu memang kalau hanya dilakukan oleh robot ya selesai itu. Sudah tidak lagi pendidikan namanya, tapi pengajaran. Jadi bukan menteri pendidikan dan kebudayaan, tapi nanti akan berubah menteri pengajaran. Karena hanya pengajaran yang terjadi bukan pendidikan. Pendidikan itu ada pola interaksi guru dengan murid, dosen dengan mahasiswa. Iya, kalau dari segi konten muatan materi kuliah atau materi pelajaran, oke, pasti akan tersampaikan. Tetapi dalam urusan pendidikan nggak mungkin bisa tercapai karena tatap muka itu salah satu instrumen yang harus dihadirkan. Tapi ya gimana lagi dinamikanya kehidupan kita saat ini ya seperti ini. Jadi ini keprihatinan sekaligus kita nikmati sebagai kemajuan dari peradaban. Konon besok yang jomblo-jomblo akan banyak temannya karena di luar negeri orang bersuami dan beristri sudah dalam robot. Jadi jomblo-jomblo jangan khawatir, nanti akan banyak temannya. Iya. Tapi ini luar biasa, ini mengerikan ancaman moralitas luar biasa. Jadi kemajuan itu selalu membawa dampak ya, baik yang positif maupun yang negatif. Semua kembali kepada pemegang ilmu itu sendiri, yaitu yang dicurahi oleh Allah manusia. Ilmunya dari Allah. Begitu Pak. Ya, matur nuwun Pak Dekan. Jadi memang ini luar biasa untuk teknologi ini. Kita harus bisa mengantisipasinya sekaligus karena profetik itu tadi semangatnya liberasi, mengadvokasi ya. Para siswa di daerah-daerah terpencil yang tidak punya jaringan internet atau tidak punya gadget, itu sekarang tetap harus jadi concern kita karena mereka adalah golongan-golongan yang tersingkirkan ya, gampangnya tersingkirkan dari sistem pendidikan yang sifatnya online seperti ini. Bagaimana kita bisa memberikan advokasi terhadap golongan-golongan itu, siswa-siswa itu, guru-guru itu, nah itu juga menjadi tugas kita sebagai guru yang profetik gitu ya. Mungkin nanti perlu dikembangkan model-model pembelajaran offline yang tetap aman ya, juga metode-metode pembelajaran offline yang tetap aman atau software-software yang bisa dikembangkan secara offline ya, sehingga siswa-siswa atau guru-guru yang tidak kebagian sinyal ya karena pembangunan yang enggak merata ini itu masih bisa menikmati pendidikan ya. Baik, saya kira itu saja untuk sesi kali ini karena sudah jam 10.20. Setelah ini teman-teman juga ada kelas lagi ya jadi kita cukupkan untuk sesi kali ini. Mungkin Pak Dekan ada kalimat penutup. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya hanya berkirim salam kepada seluruh mahasiswa serta keluarga. Salam sukses sepanjang semua. Tetap semangat. Satu hari nanti kita akan bersua fisik di kampus tercinta FKIP Kalkal. Terima kasih Pak Santo kesempatannya. Rekan-rekan mahasiswa, salam sukses, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Pak Dekan, terima kasih teman-teman mahasiswa semuanya. Setelah ini nanti saya bagikan link untuk presensinya ya di grup WA ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.